menyambut pahlawan olahraga kita. Namanya Rizky Juniansyah. Ia datang dari Serang dengan membawa nama Indonesia untuk naik ke atas podium tertinggi dan mengunci medali emas, membuat Merah Putih berkibar dengan gagah. Clean start from both. It was Wu Peng on the better start. Frederick Leonardo trying to get into this race. It's going to be on the bottom. On the minute it is 4.75 seconds. Frederick Leonardo is the Olympic champion. 100th of a second off the world record. What? Thailand dapat emas taekwondo, Filipina 2 emas gimnastik. Indonesia 1 emas speed climbing. Malaysia kapan ya Allah? Mohon berjangkit gold ke Malaysia. Tahniah Indonesia. Itulah reaksi netizen Malaysia saat Indonesia meraih emas pertama pada Olimpiade Paris tahun 2024. Ada yang mengucapkan selamat pada Indonesia, tapi ada juga yang bersedih karena Malaysia belum mendapatkan medali emas. Entah bagaimana lagi reaksi tetangga ini setelah mengetahui Indonesia berhasil menambah lagi 1 emas yang dipersembahkan oleh Rizky Juniansyah lewat cabang angkat besi. Hingga saat ini, Jumat pagi tanggal 9 Agustus, inilah klasemen sementara Olimpiade Paris. Amerika Serikat menduduki posisi teratas dengan 30 medali emas. Lalu disusul oleh Tiongkok dan Australia. Nah, di kalangan negara ASEAN, Filipina menempati urutan teratas dengan 2 medali emas dan disusul Indonesia dengan 2 emas pula. Bedanya jumlah medali perunggu Filipina lebih banyak. Urutan selanjutnya adalah Thailand dengan perolehan 1 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Adapun Malaysia mendapat 2 perunggu. Dalam sejarahnya, Malaysia belum pernah meraih medali emas dalam Olimpiade. Dan inilah klasemen ASEAN sebelum Olimpiade Paris. Sepanjang Olimpiade sebelum Paris, Thailand menduduki posisi teratas dengan 10 medali emas. Adapun Indonesia menduduki posisi kedua dengan 8 emas. Selanjutnya Filipina, sebelum Olimpiade Paris, baru mendapat 1 emas, lalu disusul Vietnam dengan jumlah yang sama. Nah, Singapura sudah pernah mendapat medali emas. Adapun Malaysia belum pernah memperoleh emas. Itulah yang selalu bikin risau rakyat Malaysia. Dan di Malaysia juga terjadi persaingan diam-diam antara kaum Cina dan Melayu. Kaum Melayu, kalau bisa ingin berusaha menyumbang medali emas dan jangan sampai didahului kaum Cina. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, marilah kita simak dulu cuplikan perjuangan 2 pahlawan Indonesia, Rizky Juniansyah dan Frederick Leonardo, dalam memperoleh medali emas di Paris. Baik, tadi memang penampilan dari Wirapon Wicuma membuat kita sedikit khawatir, tapi tentunya Rizky Juniansyah tadi bisa mengatasinya dengan baik di angkatan keduanya. Kita lihat bagaimana tersenyum lebar tentunya, karena bagi Wirapon tentu ini menjadi sebuah catatan yang sangat spesial juga untuk bisa meraih medali perak. Dan tentu saja pemirsa, kita akan menyambut pahlawan olahraga kita. Namanya Rizky Juniansyah. Ia datang dari Serang dengan membawa nama Indonesia untuk naik ke atas podium tertinggi dan mengunci medali emas, membuat Merah Putih berkibar dengan gagah di Paris Arena. Dan tentu saja akan membuat kita kembali mendengar lagu Indonesia Raya dengan rasa bangga. Ini dia Rizky Juniansyah pemirsa, yang tentu saja akan marak dan akan diundukan tentunya nanti ketika ia pulang kembali ke tanah air. Medali emas UK, medali emas mulai berdatangan untuk Indonesia setelah Frederick Leonardo. Kali ini ada nama Rizky Juniansyah. 2 medali emas kurang dalam waktu 24 jam. Sebuah hasil yang prestisius tentunya bagi Indonesia.
Ya. Dan ini merupakan torehan emas kedua kita ya. Artinya kita mengulang sejarah di Olimpiade Barcelona tahun 92 di mana saat itu kita meraih 2 emas juga dari pasangan Alan Susi di cabang bulu tangkis. Ya. Setelah itu kita paling banyak hanya bisa menghasilkan 1 medali emas. Bahkan di tahun 2012 di London kita tidak meraih emas Sama sekali. Dan terakhir di Tokyo kita juga hanya meraih 1 emas lewat bulu tangkis. Kali ini kita 2 emas di cabang angkat besi dan juga panjat tebing. Wu Peng on the better start. Frederick Lee now trying to get into this race. It's going to be on the bottom. On the minute it is. 4.75 seconds. Frederick Leonardo is the Olympic champion. 100th of a second off the world record. What a race this was. One of the best we've seen in these whole games. Wu Peng, a lifetime best. It was from the athlete from the People's Republic of China. But Project Paris is complete for Team Indonesia. They take home Olympic gold. Televisi Astro Arena Malaysia termasuk paling awal memberitakan perolehan medali emas Indonesia, walaupun lewat media sosial. Dalam unggahan di Twitter atau media sosial X, disebutkan bahwa Indonesia memenangi medali emas pertama, yakni lewat atlet panjat tebing, Frederick Leonardo. Berita tersebut menuai banyak komentar dari netizen negeri kasino. Frederick adalah putra dari pasangan Sumaryanto dan Rosita Hamzah yang tinggal di Pontianak. Nama Frederick pemberian ayahnya karena sang ayah suka pada pemain bola Belanda bernama Frederick. Adapun nama Leonardo terinspirasi dari pemain sepak bola Brasil. Nah, karena namanya yang aneh itulah, ada komentar yang aneh pula dari netizen Malaysia menyusul pemberitaan Astro tadi. Mungkin ia mengira Frederick adalah orang Tionghoa atau bagaimana. Berikut ini sejumlah komentar mereka. Serious question. Kenapa nama dia tak ada nama Indonesia ye? Bukankah kat sana wajib letak nama beridentitas Indonesia? Tahniah tetangga. Indonesia Raya sudah bergema di kota Paris. Mohon doa kalian agar lagu Jalur Gemilang juga bergema di kota Paris. Tengok coach dia. Dia bilang, anak Mike B tak ada kelebihan dari segi saiz dan tinggi. Tapi anak dia lincah panjat. And it's proven. Kalau tengok tempat latihan diorang, tak mewah pun. Thailand dapat emas taekwondo, Filipina 2 emas gimnastik. Indonesia 1 emas speed climbing. Malaysia kapan ya Allah? Mohon berjangkit gold ke Malaysia. Tahniah Indonesia. Indonesia dulu pun memang emas kat Olimpik. Dalam sukan memang antara kuasa besar iaitu badminton. Kali ini baru tak silap menang emas dalam acara sukan baru. Luar dari sukan yang secara tradisional mereka mendominasi. Sejauh ini Malaysia memang masih menanti-nanti emas pertama Olimpiade. Kaum Melayu Malaysia sebetulnya amat berharap banyak pada Datuk Azizul Hasni Awang. Ia adalah atlet balap sepeda trek. Tapi atlet berusia 36 itu gagal melaju ke final pada 8 Agustus lalu untuk nomor trek. Dan ia kini hanya bisa berharap medali dari nomor keirin. Berikut ini komentar netizen Malaysia. Melayu kebanggaan negara Malaysia. Melayu pasti mampu menang pingat emas. Dah tua. Elok pencen atau pensiun lah. Aku dah cakap awal lagi pada tahun 2020. Konon tahun ini 2024 nak idamkan pingat emas. Tak payah angan-angan dan bermimpi di siang hari. Faktor umur dah meningkat tua lagi. Malaysia juga masih bisa berharap pada atlet loncat indah Nur Dabita Sabri yang masuk ke babak final untuk nomor lompat papan 3 meter. Tapi walaupun Dabita orang Melayu, kaum Melayu sendiri bingung dalam menyikapinya. Sebagian mereka malah mengomentari pakaian Dabita. Berikut ini komentar mereka. You can do it. Amin. Insya Allah. Semoga Dabita dapat pingat seterusnya untuk negara kita tercinta. Ada harapan Malaysia dapat pingat. Malunya pakai macam ni. Emas ke dalam mimpi. Cina terus sangatlah. Kalau gangsa pun syukur.
Semoga Dabitah mampu memberikan saingan sengit kepada penerjun negara lain di perlawanannya akhir nanti, Jumaat ini. Semoga Olimpik kali ini berpihak kepada penerjun negara dan Dabitah menjadi rakyat Malaysia pertama memenangi pingat emas. InsyaAllah. Ni tak boleh ni. Pakai tudung. Tutup aurat tu. Banyak netizen pikiran sempit gairah sini. Bitah cuba amalkan krem membesarkan anu. Anu besar membantu mengurangkan percikan air. Ni tidak dapat pingat pun tidak apa. Benda berbogel dan tidak rasa malu. Apa yang nak diagungkan? Aurat tu bukan bayi. Subhanallah, anak siapa? Mana emak bapaknya? Begitulah kegelisahan rakyat Malaysia menanti medali emas dari Olimpiade Paris. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.